Kedua perempuan ini hendak memacu adrenalin dengan memanjat sebuah tower radio setinggi 600 meter. Hunter yang merupakan seorang konten kreator, terlihat antusias setelah sampai di kaki tower tersebut. Berbanding terbalik dengan Becky, ia terlihat gugup. Becky mengajak Hunter agar membatalkan niat mereka. Tapi Hunter meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka pun mulai melakukan aksinya. Tower itu memang sudah usang dan tidak terurus. Terlihat dari besinya yang berkarat, dan bautnya juga banyak yang sudah lepas. Sebenarnya, mereka juga mengetahui hal itu. Tapi justru, bagi Hunter yang merupakan seorang pemanjat, hal tersebut justru semakin memacu adrenalin. Melihat Becky yang ketakutan, Hunter memberinya air minum, agar Becky merasa rileks. Sampai pada akhirnya, mereka mencapai 2 buah pemancar. Yang artinya sebentar lagi, mereka akan sampai di puncak ketinggian. Hunter yang melihat Becky masih merasa ketakutan, malah menggodanya dengan menggoyang-goyangkan anak tangga. Tanpa ia sadari, hal itu justru malah membuat beberapa baut menjadi terlepas. Dan pada akhirnya, mereka pun sampai di puncak ketinggian. Mereka pun merayakan keberhasilannya itu, dengan mengabadikan momen. Selain itu, mereka juga menggunakan drone, dan membuat beberapa foto selfie, yang nantinya akan di-upload di sosial media. Setelah itu, Becky mengambil abu almarhum suaminya, dan menyebarkannya dari atas tower tersebut. Dari sini, kita flashback dulu ke belakang. Dulunya, Becky adalah seorang pemanjat yang pemberani. Tapi setelah terjadi tragedi yang menimpa suaminya, ia mengalami trauma dan fobia terhadap ketinggian. Sejak saat itu, Becky kehilangan semangat hidupnya. Ia menjauhi semua orang, dan sering mabuk-mabukan. Bahkan, ayahnya yang sangat menyayanginya pun tak pernah ia hiraukan. Hingga suatu hari, Hunter datang mengunjunginya, ia menyemangati Becky agar mulai menjalani hidup baru. Hunter mengajak Becky untuk melakukan pemanjatan seperti dulu yang sering mereka lakukan. Jelas Becky menolaknya, karena aktivitas itulah yang membuat dirinya kehilangan suami tercinta. Tapi Hunter terus meyakinkan, ia mengatakan, trauma yang dialami oleh Becky justru harus dilawan. Agar tidak menjadi trauma yang berkelanjutan. Hunter memperlihatkan sebuah tower setinggi 600 meter kepada Becky. Ia mengajak Becky untuk menaburkan abu suaminya dari ketinggian, agar dirinya merasa lega, dan mengikhlaskan kepergian suaminya. Hingga pada akhirnya, Becky menyetujui ajakan Hunter. Walau dalam hatinya masih tersimpan keraguan. Mereka pun bergegas melakukan perjalanan. Dan setelah menempuh waktu 6 jam, akhirnya mereka pun sampai di daerah tersebut. Sebelum mencapai lokasi, mereka sempat menginap di sebuah motel, yang letaknya tak begitu jauh dari tower tersebut. Saat sedang makan, mereka bertanya kepada pelayan motel, apakah tower yang mereka tuju masih jauh dari sini? Si pelayan pun menunjuk satu lampu kelap-kelip, yang mengisyaratkan bahwa itulah tower yang mereka tuju.
Keesokan harinya, mereka pun sampai di lokasi tower itu. Sebenarnya, pintu masuk ke tempat itu sudah digembok. Karena pemerintah setempat, melarang adanya aktivitas masyarakat di tempat itu. Mengingat, kondisi tower itu yang sudah rapuh. Tapi mereka tetap masuk, dengan memanjat pagar. Kembali ke saat ini. Setelah mengabadikan beberapa momen, mereka pun bersiap-siap untuk turun. Sekarang, Becky yang akan turun duluan. Dan giliran dialah yang membawa ransel. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba, semua anak tangga jatuh. Karena bautnya sudah terlepas. Beruntung, Becky masih bisa diselamatkan. Hanya saja, tas yang berisi makanan dan minuman terjatuh. Dan nyangkut di salah satu pemancar. Di saat mereka hendak meminta tolong, sinyal di ketinggian 600 meter itu, ternyata tak bisa dijangkau. Di tengah kepanikan itu, mereka menemukan flare gun dan sebuah teropong yang tersimpan di tiang pemancar. Saking paniknya, mereka sampai tak menyadari bahwa paha Becky terluka akibat insiden tadi. Hunter pun segera membuka kemejanya dan membungkus luka Becky. Mereka pun mencoba tenang dan berdiskusi mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya, mereka mencoba menurunkan handphone dengan menggunakan seutas tali. Tapi hal itu sia-sia, karena tali yang mereka gunakan terlalu pendek, sinyal pun tetap tak bisa dijangkau. Kemudian mereka berinisiatif untuk menjatuhkan handphone yang berisi pesan permintaan pertolongan itu. Dengan membungkusnya menggunakan sepatu, mereka berharap handphone itu segera mendapatkan sinyal. Di saat mereka sedang berdiskusi, secara tak sengaja Becky melihat tato di bagian kaki Hunter. Tato itu sama persis dengan tato yang ada pada suaminya. Tapi Becky tak menghiraukannya, sebab, yang terpenting saat ini adalah, mendapatkan pertolongan. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang laki-laki bersama seekor anjingnya. Mereka pun berteriak meminta tolong. Tapi karena saking tingginya, laki-laki itu tak mendengar teriakan mereka. Becky melemparkan kedua sepatunya. Tapi si pria itu tak juga peka, malah pergi menjauh dari tower. Dan terlihat di bawah, HP yang tadi dijatuhkan, ternyata rusak. Artinya, pesan yang mereka kirim untuk meminta pertolongan pun tidak terkirim. Hunter terus memantau orang itu. Ia melihat pria itu memasuki sebuah mobil. Ketika Becky berinisiatif akan menembakkan flare gun, tapi Hunter mencegahnya. Hunter menyuruh Becky agar menembakkan flare gun itu apabila hari sudah mulai gelap. Dan tibalah saatnya, Hunter menyuruh Becky agar menembakkan flare gun itu. Orang-orang itu pun melihat flare gun yang baru saja ditembakkan. Mereka juga melihat senter HP dari atas menara. Alih-alih meminta pertolongan, justru orang-orang itu malah mencuri mobilnya Hunter. Mereka berdua pun semakin frustasi. Malam mulai mencekam, rasa haus dan lapar pun mulai terasa. Di tengah kekalutan itu, Becky kembali melihat tato yang ada di kaki Hunter. Ia pun memberanikan diri untuk mempertanyakan arti dari tato itu. Awalnya Hunter kaget mendengar pertanyaan Becky. Tapi pada akhirnya, ia meminta maaf kepada Becky. Ia mengakui bahwa dulu, sebelum Becky menikah dengan suaminya, Hunter juga menjalin hubungan dengan almarhum suami Becky. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama, karena Hunter menyadari itu adalah sebuah kekeliruan. Becky awalnya merasa kecewa, namun pada akhirnya, ia memaafkan Hunter. Lagi pula, semua itu sudah berlalu.
Setelah hari mulai terang, mereka berdua teringat dengan drone yang ada di dalam tas. Tapi masalahnya, tas itu berada di sebuah pemancar karena kemarin terjatuh. Kemudian Hunter memberanikan diri untuk mengambil tas itu dengan bermodalkan seutas tali. Oleh karena talinya kurang panjang, Hunter pun melompat. Beruntung, ia mendarat di atas pemancar dengan selamat. Setelah itu, Hunter mengaitkan tas ke ujung tali, diikuti dengan dirinya yang melompat untuk meraih tali tersebut. Hunter pun mulai menaiki tali itu, sedangkan Becky menariknya dari atas. Tapi karena genggaman tangannya tidak terlalu kuat, akhirnya Hunter pun terjatuh, tepat di atas besi yang berada di atas pemancar. Dan Hunter pun meninggal, karena luka di tubuhnya terlalu parah. Becky pun kini mulai frustasi dan berhalusinasi. Becky membuka tas itu dan menerbangkan drone ke arah motel, tempat ia dan Hunter menginap. Ia pun menulis pesan pada secari kertas, untuk meminta pertolongan. Tapi sayang, baru saja diterbangkan, baterainya ternyata lemah. Ia pun kembali mengambil drone itu. Kemudian Becky teringat pada Hunter, yang pernah mengajarinya, mengisi daya pada piting lampu. Ia pun bergegas menaiki tiang lampu itu. Di saat baterai mulai terisi, tiba-tiba seekor burung mengganggunya. Karena burung itu mencium bau amis pada luka di pahanya, yang mulai mengeluarkan darah. Karena ia berusaha sekuat tenaga, akhirnya baterai drone itu pun terisi penuh. Becky pun bergegas menuruni tiang, dan langsung menerbangkan drone tersebut. Drone itu pun berhasil terbang menuju motel. Tapi sayang, ketika hendak menyeberangi jalan, drone itu tertabrak mobil hingga hancur. Becky pun mulai putus asa dan semakin berhalusinasi. Ia merasa tak sanggup bila harus melewatkan malam sendirian. Sekarang harapannya hanya satu, yaitu handphone. Ia berniat akan menjatuhkan handphonenya, seperti yang dilakukan oleh Hunter waktu kemarin. Tapi karena sudah pasti pecah, ia pun meminta kepada Hunter agar meminjamkan sepatunya. Akan tetapi, Hunter tidak bisa meminjamkan sepatunya. Karena sepatunya itu berada di bawah. Becky pun kini menyadari, kalau sejak kemarin ia berhalusinasi. Karena sebenarnya, Hunter sudah meninggal akibat terjatuh sewaktu ia mengambil tas. Dan hanya tasnya lah, yang berhasil ia tarik ke atas. Malam sudah mulai mencekam. Becky yang sudah tak memiliki tenaga, kini sudah putus asa dan pasrah. Dan untuk terakhir kalinya, ia membuat sebuah vlog yang ditujukan untuk ayahnya. Ia baru menyadari, kalau selama ini, ia tak pernah mendengar nasihat ayahnya yang selama ini sangat menyayanginya. Keesokan paginya, Becky terlihat pucat dan tak berdaya. Burung pemakan bangkai pun mulai menghampiri dan hendak memangsanya. Tapi tak disangka, Becky terbangun dan menangkap burung tersebut. Ia merobek-robek burung itu dengan tangan kosong, dan memakan daging burung itu. Setelah ia mendapatkan tenaga, ia pun bertekad untuk turun, dan akan mengirim pesan pertolongan kepada ayahnya. Becky memasukkan handphonenya ke dalam sepatu Hunter. Lalu dengan terpaksa, ia memasukkan sepatu itu ke dalam perut Hunter, agar handphonenya tidak pecah seperti kemarin. Becky pun menjatuhkan tubuh Hunter. Dan tak disangka, usahanya itu membuahkan hasil. Tim SAR datang untuk menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian ayahnya pun datang.